Lah itu guys, itu mendatangi saya pas saya di rumah sakit itu 3 hari gitu loh. Saya kan di rumah sakit sini deket rumah majikan saya itu ya, 1 minggu ya. Pas terus katanya itu sebelah kamar saya itu, saya kan emang kalau panas itu di VIP ya. Nah, di VIP itu sebelah saya ada 2 kamar kan. Terus katanya yang satu kamar itu habis orang meninggal di situ, anak muda gitu, kecelakaan mobil dibakar gitu katanya. Tapi kok ditaruhnya pas yang di khusus isolasi panas gitu ya, kan aneh juga, nggak tahu lah. Itu roh ya, mungkin roh ya. Itu tuh setiap saya kan nggak bisa tidur ya di rumah sakit sendirian, apalagi rumah sakit Hong Kong gitu ya. Jam 2 jam 3 itu saya selalu terbangun gitu. Itu tuh cowok gitu tuh nyentuh tangan saya gitu, engkoy engkoy gitu, tolong tolong ya tolong. Terus aku tuh kaget gitu, kamu itu siapa gitu. Pokoknya dia itu selalu ingin ngomong, tapi pada saat kayak gitu saya itu mau lari mau apa itu kayak nggak bisa gitu loh. Kayak saya itu kayak diborgol, kayak ditali gitu loh. Bener-bener nyuruh saya itu di kan di tempat tidur itu ya. Terus dia bilang gigi saya di situ, di bawah situ masih ada gigi saya. What? Saya kan agak-agak gimana, kayak setengah sadar kayak enggak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tapi ini saya alami 2008 ya, sebelum Pageblok ya. Pada waktu itu kan saya itu dapat panggilan gitu dari bos, katanya itu nggak ada yang bisa jaga anaknya gitu ya. Anak-anak bos saya itu kan berkebutuhan khusus gitu ya. Dia udah cari-cari pengganti saya itu nggak ada yang cocok. Terus saya kan dipanggil lagi ke sini, ke Hong Kong. Lah itu saya itu di rumah itu udah pas lagi sakit gitu ya, sakit panas gitu ya. Saya jarang sakit ya, tapi terus saya tuh udah berobat waktu itu, minum obat dari dokter Indonesia lah ya, di kampung saya gitu, bayar 25.000 ya waktu itu. Lah terus dia udah kirim tiket, udah telepon saya jam segini hari ini ke Jogja, nanti Jogja Singapura Hong Kong. Terus sebenarnya waktu itu saya udah mau cancel gitu ya, nggak tahu, terus ke Jogja gitu ya, diantarin. Terus ya saya merasa kasihan gitu ya, diantarin sama suami saya juga. Ya udahlah, sana kasihan gitu kan. Terus itu untungnya itu kalau zaman sekarang ini ya, kalau sekarang ini pasti kalau keadaan panas ditolak gitu naik pesawat. Lah saya itu waktu itu padahal keadaan masih panas itu loh, 40 derajat loh. Kalau di perut gitu ya, pakai termometer itu. Tapi kok saya anehnya bisa lolos dari Jogja hingga Singapura Hong Kong gitu kan, aneh kan. Pokoknya saya itu naik pesawat udah nggak begitu ini ya, kayak nggak kerasa gitu karena keadaan sakit gitu ya. Padahal itu musim panas pun saya di pesawat yang memakai jaket, apa nggak gila gitu kan ya, di pesawat pakai jaket gitu. Lah itu terus saya itu hampir pesawat enggak hampir handphone saya itu ketinggalan di pesawat. Pas udah itu waktu di Singapura ya, waktu nyampe di Singapura, maksudnya turun di Singapura itu transit kan, Jogja Singapura Hong Kong gitu kan. Saya pas mau transit di Singapura itu ada orang gitu jawil saya gitu, halo itu handphone kamu ya ketinggalan di kursi. Saya udah mau keluar loh, untungnya kok ya ada orang baik gitu ya. Ya karena orang baik selalu bertemu dengan orang baik juga, cie ile.
Padahal itu kalau kalau orang itu mungkin nggak menjawil saya, nggak itu saya mungkin sampai Hongkong juga nggak bawa HP ya, HP saya udah hilang gitu di Singapura gitu kan, malah lebih susah. Kalau hilang di pesawatnya pas di Hongkong mungkin kan bisa bisa bilang ke securitynya penerbangan gitulah. Ini di Singapura loh, Singapura saya masih harus melanjutkan Singapura Hongkong gitu kan. Ya terus saya ambil gitu aja. Saya itu udah jalan itu kayak terbang itu sakit kan ya, keadaan masuk angin ditambah panas gitu. Nah terus Singapura Hongkong gitu ya, sebelah saya itu kayaknya dulu orang Amerika gitu ya. Ya saya nggak makan belas, obat saya malah ketinggalan di pesawat gitu ya. Untung HP-nya nggak sih, kalau obat sih nggak masalah kan ya. Terus turun ke Hong Kong, di bandara Hong Kong gitu ya, banyak nyamuk guys di bandara Hong Kong itu. Terus biasa cek paspor, cek ini itu, cek ini itu, ya udah terus lolos gitu ya, naik bis dari bandara Hong Kong ke Songsoi. Oke guys, kan kalau sekarang ini, kalau sekarang masuk rawat inap di rumah sakit itu repot sangat repot ya. Itu lupa tadi saya, malah 2018 kemarin itu ya. Nah itu terus kan saya pas begitu datang ke sini itu masih keadaan panas kan, terus langsung dibawa ke dokter kan. Dibawa ke dokter, ke rumah sakit bukan ke dokter. Nah terus dokternya bilang ini harus rawat inap ya. Sebenarnya sih saya agak takut juga sih, saya takut itu diinfus apalagi disuntik. Nah akhirnya terus kamu harus tinggal di rumah sakit, oke gitu kan. Lah biasalah, begitu datang kan antrian, cek ini, rongsen dulu, habis rongsen cek darah, baru itu dikasih itulah ya, borgol borgol rumah sakit itu. Terus disuruh ganti baju rumah sakit kan. Nah setelah itu langsung masuk rumah sakit. Karena saya sakit panas itu VIP ya, dokternya ganteng tapi dokter yang ngurusin saya gitu ya, spesial gitu, fever kan panas ya. Terus ruangan, tapi yang ruangan sebelah saya ini memang kosong kan ya. Jadi tapi saya VIP ya, karena sakit panas itu pasti selalunya VIP kan. Panas itu penyakit yang misalnya gini, kalau batuk, pilek, demam itu masih mudah, maksudnya penangannya. Tapi kalau panas itu berkumpulnya suatu penyakit menjadi satu gitu kan. Dan hingga saya keluar rumah sakit pun nggak ada obat, nggak dikasih obat, keluar ya udah keluar aja gitu. Karena ya begitu masuk itu kan ditanya, kamu di rumah ngapain aja, maksudnya ada, dikiranya saya itu demam berdarah. Udah tiap hari diambil darah itu ya, sampai 100 mili, bayangin dulu friend. Nah sesudah diambil darah itu terus karena saya itu gini, kata dokter itu nih, panas Anda itu sangat aneh. Aneh gimana dok? Kalau orang Asia nih, Asian people lah, fever dia bilangnya around 90 to 110. Kalau katanya orang Asia itu panasnya antara, ini menurut ininya grafiknya mereka gitu ya, 90 sampai 110. Terus kalau orang Cina sama 90 100. Lah Anda ini 90, di atasnya 110. What the fuck? Batin saya juga kan nggak tahu ilmu dokter lah ya. Terus gimana nih dok? Apakah kamu malaria? Ya enggak, saya di Indonesia nggak ada malaria kan, waktu itu saya habis di Jakarta, habis di rumah kan. Enggak, saya nggak punya malaria gitu kan. Udah di rongsen, tiap hari diambil darah, udah 5 dokter itu mengecek gitu ya, dicek gitu. Dokternya itu sampai bilang gini, seluruh dokter ya telah memeriksa dari hasil tes darah kamu, air kencing kamu is fine, semua nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, tapi kenapa bisa panas gitu kan, herannya itu. Terus ya dokternya itu sampai bingung gitu ya, saya juga nggak tahu dong lah, saya ini kan sehat, cuma mungkin karena saya ini panas gitu kan.
gitulah intinya itu. Terus saya itu nggak dikasih obat kan ya, cuma obatnya itu lewat infus itu, dan saya lihat obatnya itu made in Malaysia malahan. Itu ya, kalau infus itu kan katanya sih kalau infus itu air garam ya sama. Terus ya mau nggak mau ya harus diinfus walaupun saya teriak nggak mau. Nah itu waktu saya 3 hari itu sebenarnya kan saya sudah sembuh ya, dan saya udah bilang ke dokter, dokter saya udah boleh keluar nggak, saya sudah sembuh gitu, sudah boleh pulang gitu ya, pasti pulang untuk bekerja ke rumah majikan. Terus dokter, enggak, kamu masih dalam perawatan obat sampai 1 minggu, obat infus itu kan. Wah, batin aku sialan gitu, ngapain sih, emangnya aku kan nggak sakit, cuma panas gitu kan, tapi kan harus obatnya itu, harus infusnya itu harus selesai sampai 1 minggu kan. Nah terus ya terpaksa mau nggak mau, akhirnya pada waktu itu saya kan masuk hari Minggu waktu itu aku ingat. Terus keluarnya juga hari Senin, cuma seminggu, hari Senin sore itu, kalau nggak pas dijemput majikan saya itu hari sorenya itu ya, kayaknya sorenya lah itu ya guys. Itu lah, itu 2 kali itu roh itu mendatangi saya gitu loh ya. Gini ya, tolong kakak gitu ya, pokoknya saya dalam keadaan sadar dan tidak sadar, tapi dia pakai jin, pakai kaos loreng gitu ya. Kenapa gitu, tolong kakak, itu di lantai itu ada gigi saya dulu copot, tolong taruh di pemakaman saya, di kuburan saya. Nah, terus saya ya nanya, kuburan kamu di mana? Dia bilang Fanling lah. Terus setahu saya kalau Fanling itu ya juga, kalau ibu orang tuanya Pak Bos saya kan juga kuburannya di Fanling ya. Saya ya tahu gitu kan, walaupun jalannya itu agak susah gitu. Ya Fanling. Oh, terus aku langsung tanggap gitu ya. Terus aku bilang ya iya, tapi nanti ya setelah saya keluar dari rumah sakit, nanti saya antarkan di mana giginya kamu itu. Terus saya cari itu emang benar-benar ada loh di kolong tempat tidur itu. Berarti itu kayak ya emang sih kayak yang tukang bersih tukang pel rumah sakit itu kan kadang sembarangan kerjanya gitu ya, cuma ngertinya ganti apa itu sampah itu, cuma ganti plastik, ganti ngepel pun kadang mereka seenaknya gitu ya. Makanya sampai gigi pun mereka nggak ke ini ya, nggak keambil loh, bener-bener giginya dia itu, 1 gigi itu suruh mengantarkan ke pemakaman dia ya. Aneh juga kan. Terus apa ya, dia itu kalau datang itu bau wangi gitu loh. Setiap saya pas antara jam 2:30 sampai jam 3 itu mendatangi saya terus gitu loh. Pokoknya saya langsung terbangun, kok bau wangi gitu ya, maksudnya wangi-wangi kayak dupa gitu ya. Wangi-wangi dupa itu kan agak merinding gitu kan ya. Setiap 2:30 itu 3 kali lah dia mendatangi saya. Pokoknya terus aku, tolong jangan datang lagi, aku bilang gitu ya. Aku mau pulang, makanya aku nggak akan di sini, aku seminggu saja di sini. Iya tapi tolong ya, tolong. Terus setelah gigi itu ketemu ya, dia terus nggak mendatangi lagi, nggak mendatangi saya. Terus saya pun keadaan kayak gitu ya, saya simpan aja giginya. Terus saya pas nanti kalau saya libur, saya mau cari kuburan gitu kan. Terus nama kamu siapa gitu kan, waktu ya dilihat itu nama, dia bilang Neo Yong gitu ya, kan dalam ingatannya Neo. Nah kan terus saya kan gimana ini saya mencarinya, saya nggak bisa tulisan Cina kan. Dia bilangnya apa sih ya, Jason gitu, Jason Neo gitu kan. Ya saya oke aja ya, pokoknya nanti dalam pikir saya ya lah, oke, nanti saya cari di pemakaman itu yang namanya Jason Neo lah, aku gitu ya kan. Biasanya mungkin dalam pemakaman kan juga ya dilalah juga ada itu nama Inggris sama nama Chinese gitu. Dan akhirnya saya keluar rumah sakit ya friend. Terus saya dengan membawa itu gigi ya, saya lipat pakai tisu, saya taruh di kotak kecil gitu ya. Terus saya juga nanti kalau saya libur saya cari makannya dia gitu kan. Terus bener-bener lah saya waktu itu 2 minggu saya langsung dikasih libur lagi ya.
malah 1 minggu lah. 1 minggu saya langsung dikasih libur. Terus saya ke kuburan itu, benar-benar itu ya, kuburannya itu emang masih bau gitu ya, maksudnya masih baru. Terus akhirnya ya saya taruh aja gigi itu di atas makam kuburannya dia itu. Udah, terus akhirnya selesai lah tugasnya. Daripada setiap malam saya didatangi terus kan, itu apa mungkin karena ini ya, kamarnya itu berdekatan gitu ya, VIP tapi ada 2 kamar kan. Nah itu setiap setengah 3 sampai jam 3, intinya pas saya di rumah sakit itu selalu mendatangin saya. Pada cuma masalah gigi itu loh, aneh juga sih ya. Apa giginya juga harus di ini ya, mungkin dia juga merasa apa gitu ya. Ya emang kalau orang sini kan juga pemakaman itu ada 2 macam sih, ada yang dikubur juga dan ada juga yang dibakar gitu. Tapi mungkin dia dikubur orang saya tuh cari loh. Saya cari kuburannya di Penling itu, jalannya kan agak jauh, naik turun itu. Terus aduh ini Jason Neo ya, pokoknya intinya saya nyari yang Jason Neo gitu ya. Ya kan ada fotonya kan setiap pemakaman di sini. Terus ini kejadian 2018 ya, makanya saya nggak ada foto. Saya nggak kepikiran untuk memfoto waktu itu ya. Pokoknya intinya ya saya juga merinding juga sih, ngeri gitu. Ini orang datangin saya juga kan aneh, datangin terus gitu loh, aku takut gitu ya. Terus ya dilalah itu setelah saya taruh giginya itu, terus saya kan libur kan, saya pulang ke rumah. Pas saya tidurnya ya saya ya kayak setengah mimpi gitu. Terima kasih ya, dia bilang gitu, terima kasih gitu, terima kasih telah mengantarkan gigi saya ya. Terus kayak saya juga kayak mimpi itu, sebenarnya kamu itu kenapa sih, apakah kamu itu mati muda aja, makanya kena dalam mimpi pun apa aja. Dia bilang saya kecelakaan gitu kan, saya kecelakaan mobil saya dibakar sama orang tua saya. Ya mungkin biasa ya anak muda di sini, apa mungkin ngedrang terus bawa mobil, akhirnya mobilnya kebakar dianya. Tapi katanya dianya itu saya mental gitu kan. Ya nggak tahu, wong dalam namanya juga dalam mimpi, kayak saya setengah percaya setengah enggak. Saya juga kan, tapi beneran saya mengantarkan gigi itu ke kuburan Jason Neo itu. Aneh tapi nyata, merinding pokoknya. Kalau saya ingat sendirian di rumah sakit, terus kalau saya ingin manggil suster, ingin berdiri itu kayak paralyzed gitu loh, kayak saya itu kayak ada yang nahan gitu loh. Mau suster tolong gitu, mau ambil itu pencetan itu kok ya susah banget, yang bel untuk manggil perawat gitu ya. Setiap dia datang itu saya kayak agak kacau, agak merinding, agak deg-degan gitu loh. Tapi pas di rumah majikan saya itu kan, saya sudah selesai itu kan, naruh giginya dia. Ya dia cuma ngomong, terus berdiri di depan pintu juga sama. Ya, pokoknya ya itulah ya, tapi benar-benar itu terjadi loh.